Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zakia Derajat, mahasiswi Magister Ilmu Kebencanaan Universitas Syah Kuala semester 1. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang konflik dan terorisme. Apa itu konflik dan terorisme? Terorisme dari beragam definisi baik oleh para pakar dan ilmuwan maupun yang dijadikan dasar oleh suatu negara setidaknya memuat 3 hal. Yang pertama, metode, yakni menggunakan kekerasan. Kedua, target, yakni korban warga sipil secara acak. Dan ketiga, tujuan, yakni untuk menebar rasa takut dan untuk kepentingan perubahan sosial politik. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme disebutkan setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan situasi teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional. Secara umum, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, terorisme diartikan sebagai penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan, terutama tujuan politik, praktis tindak teror. Konflik artinya percekcokan, perselisihan, dan pertentangan, sedangkan konflik sosial yaitu pertentangan antar anggota atau masyarakat yang bersifat menyeluruh di dalam kehidupan. Konflik yaitu proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan atau tanpa memperhatikan norma dan nilai yang berlaku. Siapakah yang disebut dengan terorisme dan siapa yang berkonflik? Terorisme adalah orang yang melakukan perbuatan melawan hukum atau tindakan yang mengandung ancaman dengan kekerasan atau paksaan terhadap individu atau hak milik untuk memaksa atau mengintimidasi pemerintah atau masyarakat dengan tujuan politik, agama, dan ideologi. Terorisme bukan persoalan siapa pelaku, kelompok, dan jaringannya. Namun lebih dari itu, terorisme merupakan tindakan yang memiliki akar keyakinan, doktrin, dan ideologi yang dapat menyerang kesadaran masyarakat. Yang berkonflik itu bisa dialami oleh individu, antar kelompok, antar kelas, antar keluarga, antar ras, antar suku, antar wilayah, dan antar bangsa. Kapan terorisme dan konflik terjadi? Biasanya terorisme muncul pada abad ke-19 dan menjelang terjadinya Perang Dunia Pertama, terjadi hampir di seluruh belahan dunia. Pada pertengahan abad ke-19, terorisme mulai banyak dilakukan di Eropa Barat, Rusia, dan Amerika. Terorisme di Indonesia dimulai tahun 2000 dengan terjadinya bom kedubes Filipina tahun 2000, diikuti dengan serangan lainnya, termasuk yang paling terbesar dan paling mematikan adalah bom Bursa Efek Jakarta, bom Malam Natal 2000, dan bom Bali 2002 yang keseluruhannya didalangi oleh Dr. Azhari dan Nurdin M. Top, 2 orang gembong teroris asal Malaysia. Kapan konflik terjadi? Konflik itu sering terjadi saat tidak ada kata sepakat atas suatu tujuan dan persepsi yang ingin dicapai secara bersama. Mengapa terorisme dan konflik bisa terjadi? Analisis kebijakan Divisi Humas. Maksud saya analis kebijakan Divisi Humas Polri Kombes Sulistyo Pujo Hartono menyatakan terorisme muncul karena 3 faktor. Faktor pertama, karena seseorang tersentuh. Bisa saja mereka pernah ditinggal oleh adiknya yang meninggal atau mendapatkan ajaran teror, kata Sulistyo Pujo saat sosialisasi pencegahan faham radikal di kantor Wali Kota Kota Serang pada Selasa 1 Agustus 2017. Faktor kedua, adanya komunitas garis keras pendukung gerakan tersebut. Sulistyo Pujo menyampaikan pemahaman radikal seseorang makin kuat ketika bergabung dengan kelompok yang mendukung pemikirannya. Faktor pemicu yang ketiga adalah ideologi yang terlegitimasi dan mengakar. Misalnya, mereka memperbolehkan untuk membunuh, melakukan kekerasan. Dengan adanya ideologi seperti itu, mereka tidak akan ragu untuk meneror. Penyebab konflik, perbedaan pendirian dan keyakinan
orang perorangan telah menyebabkan konflik antar individu. Perbedaan kebudayaan tidak hanya akan menimbulkan konflik antar individu, akan tetapi bisa juga antar kelompok. Perbedaan kepentingan juga akan memicu konflik. Di mana saja terorisme dan konflik bisa terjadi. Terorisme dan konflik bisa terjadi di mana saja di seluruh dunia. Konflik juga bisa terjadi di mana saja, baik dalam skup yang besar maupun kecil. Bagaimana solusi dari terorisme dan konflik tersebut? Dua strategi dalam menangkal terorisme menurut BNPT atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, yaitu yang pertama kontraradikalisasi, yakni upaya menanamkan nilai-nilai keindonesiaan serta nilai-nilai non-kekerasan. Dalam proses strategi ini dilakukan melalui pendidikan baik formal maupun non-formal. Kontraradikalisasi diarahkan masyarakat umum melalui kerjasama dengan tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, dan stakeholder lain dalam memberikan nilai-nilai kebangsaan. Strategi yang kedua adalah deradikalisasi. Bidang deradikalisasi ditujukan pada kelompok simpatisan, pendukung inti, dan militan yang dilakukan baik di dalam maupun di luar lapas. Tujuan dari deradikalisasi agar kelompok inti, militan, simpatisan, dan pendukung meninggalkan cara-cara kekerasan dan teror dalam memperjuangkan misinya serta memoderasi paham-paham radikal mereka sejalan dengan semangat kelompok Islam moderat dan cocok dengan misi-misi kebangsaan yang memperkuat NKRI. Kemudian strategi mengatasi konflik yaitu menerjemahkan apa yang sebenarnya menjadi inti permasalahan, kemudian kumpulkan sebanyak mungkin informasi. 3, tetapkan bentuk proses negosiasi, dan yang keempat, sampaikan pesan dengan tepat. Yang kelima, negosiasi untuk solusi konflik. Sekian dan terima kasih.